مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati liridha illahi ta'ala bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah min masyarikil ardi ila maghribiha wa jami'il musannifin al-mukhlisin khususan dalam musannaf hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa usulihim wa furu'ihima wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina khususan ila Mbah Kiai Haji Wahab Asbullah ila Abah Nasrullah Abdurrahim wa walidaina wa usulihim wa fara'ihim sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa aada alaina bi barakatihi wa madana bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirum bil 'ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'in hajju maka apabila memusuhi
Maka apabila memusuhi siapa orang-orang kafir, kufar, atau kalau dalam ayat sebelumnya berarti alladzina utul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka adalah kafir, kufur, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Apabila memusuhi siapa mereka orang kafir terhadapmu, itu Nabi Muhammad, khasoma, yaitu memusuhi khasoma, yaitu memusuhi terhadap kamu siapa al-kufaru, beberapa orang kafir, ya Muhammad, wahai Muhammad, fiddini, di dalam masalah agama, karena Nabi Muhammad membawa risalah atau ajaran yang baru, yaitu agama Islam, sehingga agama mereka merasa terusik dengan hadirnya agama Islam. Ketika mereka memusuhimu wahai Muhammad, faqul, maka katakanlah, lahum, kepada kufar, aslamtu wajhi, aslamtu, pasrah siapa saya, wajhi, terhadap wajah saya, lillahi, kepada Allah. Angqatu, yani mengikuti siapa saya, lahu, kepada Allah, mengikuti siapa saya, lahu, kepada Allah, ana, ya saya. Waman, adapun waman dan orang ittaba, yang mengikuti siapa manni, terhadap saya. Ya, maksudnya saya menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan agama ini kepada Allah, kata Nabi. Jadi secara tidak langsung ketika memusuhi Nabi Muhammad, berarti juga memusuhi Allah. Wa khussa, dan dikhususkan abal wajhu, lafad wajah, apal wajhu, lafad wajah, bidzikri, dengan disebut, li syarafihi, karena mulianya wajah. Jadi di situ disebut aslamtu wajhiyya, saya menyerahkan atau pasrah terhadap wajah saya, tapi yang dimaksud bukan cuma wajah, tapi seluruhnya, dirinya. Ya, dirinya Nabi, bukan cuma wajah. Ini bagian dari ilmu balaghah, ya, kalam balaghah, yang mana di dalam Al-Quran banyak sekali min itlaqil juz wa iradatil kull. Jadi menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Menyebutkan wajah, tapi yang dimaksud adalah semua diri dari baginda Muhammad SAW. Mengapa ke wajah yang disebut? Karena wajah mengandung sebuah kemuliaan tersendiri dibanding dengan anggota badan yang lainnya. Faghairuhu, maka adapun selain wajah itu aula, lebih utama. Waqul, dan katakanlah lilladzina, kepada orang-orang utu yang diberi siapa alladzina alkitabah, terhadap kitab. Al-Yahudi, rupanya orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani, wal ummiyina, dan beberapa orang yang bodoh, musyrikil Arabi, rupanya beberapa orang musyriknya tanah Arab. Nabi disuruh oleh Allah bertanya kepada orang Yahudi Nasrani,
Apa pertanyaannya? A'aslamtum. A'aslamtum, apakah mau masuk Islam siapa kalian? A'aslamtum, apakah mau masuk Islam siapa kalian? Ai aslimu. Ai aslimu, yakni masuk Islamlah kalian. Ai aslimu, yakni masuk Islamlah kalian. Mengapa? Fa'in aslamu, maka apabila masuk Islam. Fa'in aslamu, maka apabila masuk Islam. Siapa Yahud wan Nasara, faqad ihtadaw, maka sungguh mendapatkan petunjuk siapa Yahud wan Nasara. Atau siapa? Alladzina, bisa kembalinya ke alladzina, mendapatkan petunjuk minal dhalali, dari kesesatan. Kalau kau semua masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, berarti engkau sudah berada dalam hidayah petunjuk Allah. Tetapi kalau sebaliknya, fa in tawallau, dan apabila berpaling itu menjauh siapa? Alladzina, apabila menjauh siapa? Alladzina anil islami, dari Islam. Fa innama alaikal balagh, fa innama alaika, maka itu atas engkau wahai Muhammad, maka itu atas engkau wahai Muhammad, al-balaghu, adapun hanya menyampaikan. At-tablighu, yani menyampaikan, lirisalati, kepada risalah. Jadi ketika ada orang Yahudi, Nasrani, atau orang kafir, saat diajak masuk Islam oleh Nabi Muhammad, kok dia berpaling, tidak mau, bahkan memusuhi, maka kata Allah, fa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, wahai nabiku, engkau hanya bertugas menyampaikan. Masalah apakah mereka ikut ataukah tidak, yaitu dikembalikan kepada mereka sendiri. Tuh. Karena apa? Karena ya masuk Islam itu bagian dari hidayah Allah, ya. Sehingga Allah yang menentukan mana orang yang mendapatkan hidayah, mana yang tidak. Itu kehendak Allah. Makanya tugas kita ya sama, tidak berbeda dengan seperti tugasnya Nabi. Apa tugas kita? Yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan sebuah kebenaran, atau berdakwah. Nah, berdakwah itu mengajak kepada sebuah kebenaran. Masalah mereka yang kita ajak itu ikut atau tidak, yaitu kembali kepada hidayah dari Allah. Ya, tetapi ya tetap kita terus berusaha. Ya, namanya usaha itu kan ya semaksimalnya, ya, sebesar kemampuan yang kita miliki usaha. Hasilnya seperti apa, ya Allah yang akan menentukannya. Ya, karena apa? Ya tadi, karena yang namanya agama itu adalah hidayah Allah. Nabi sendiri itu tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk memberi hidayah, tidak bisa. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Karena ada seorang yang sangat diinginkan oleh Nabi. Nabi itu sangat kepingin sekali orang tersebut masuk Islam. Karena orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Thalib. Itu. Karena beliau sudah sangat berjasa kepada Nabi, sudah mengasuhnya, ya, sudah memberi perlindungan,
di tengah-tengah orang Quraisy ya. Tetapi ya keinginan Nabi ya itu ya hanya sebatas keinginan, dikembalikan semuanya kepada Allah. Akhirnya sampai meninggal dunia pun paman Nabi Abu Thalib itu tetap dalam keadaan belum masuk Islam. Nah, itu digambarkan dalam sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sayangi sekalipun, karena yang memberi hidayah petunjuk itu hanyalah Allah. Wallahu basyirun bil ibad. Wallahu adapun Allah itu basyirun maha melihat bil ibadi dengan beberapa hamba. Fawijazi maka akan membalas siapa Allah him terhadap ibad bi a'malihim dengan beberapa amalnya ibad. Wa hadza adapun ini fa innama alaikal balagh itu qoblal amri sebelum adanya perintah bil qitali dengan berperang. Jadi sebelum ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk berperang, maka dakwah yang dilakukan Nabi hanya tabligh, menyampaikan. Belum bersifat benar-benar harapan yang kuat, yang keras, bahkan memaksa, tidak. Tapi hanya menyampaikan. Nah, baru kemudian setelah ada perintah perang, dakwahnya umat Islam mulai sedikit agresif, ya sedikit agresif. Itu pun ketika berperang pun ada aturannya, tidak sembarangan. Innalladzina yakfuruna biayatillah, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang furuna yang kafir siapa alladzina, yang kafir siapa alladzina, yang ingkar siapa alladzina biayatillah dengan beberapa ayatnya Allah. Wa yaqtuluna dan membunuh siapa alladzina, wa fi qiraatin dan itu di dalam satu bacaan yuqatiluna, adapun lafaz yuqatiluna ya, ada yang membaca wa yaqtuluna, ada yang membaca wa yuqatiluna. Membunuh an-nabiyina terhadap beberapa nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa hak atau dengan tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna dan membunuh siapa alladzina terhadap orang-orang ya muruna yang memerintah siapa alladzina bil qisti dengan berbuat adil, bil adli yakni dengan adil minan nasi dari manusia. Jadi inilah perilaku dari umatnya ya. Ada nabi yang terbunuh di dalam pohon ketika bersembunyi itu. Nah, itu banyak. Karena nabi itu jumlahnya 124.000. Nah, itu jumlah nabi. Dan yang paling banyak adalah diutus untuk kaum Bani Israel. Wa hum adapun alladzina itu al-yahudu orang Yahudi. Ruwiya diriwayatkan apa annahum sesungguhnya alladzina yakfuruna atau sesungguhnya Yahudi itu qatalu membunuh siapa Yahud salasatan terhadap 3 wa arba'ina dan 40 apanya nabinya. Jadi yang mereka bunuh 43 orang nabi.
Fanaha maka mencegah hum terhadap salasah wa arba'una, siapa mi'atun 100 wa sab'una dan 70 min ubadihim dari beberapa ahli ibadahnya Yahud. Faqatalu maka membunuh siapa Yahud hum terhadap mi'atun wa sab'una min yaumihim dari harinya, dari seharinya, min yaumihim dari seharinya Yahud atau alladzina yakfurun. Jadi yang dibunuh berjumlah 43 orang nabi. Nah, ketika membunuh 43 itu sering terjadi perlawanan dari kaumnya nabi tadi untuk mencegah nabi mereka terbunuh. Nah, tapi kemudian kaum-kaum atau pengikut nabi tadi juga ikut dibunuh, ya, yaitu di kalangan ahli ibadah ubad berjumlah 170. Jadi nabinya itu 43, pengikut nabi yang merupakan ahli ibadahnya itu 170 yang dibunuh oleh orang Yahudi. Maka orang tersebut gimana kata Allah? Fabashshirhum, fabashshir maka berilah kabar gembira, fabashshir maka berilah kabar gembira hum terhadap alladzina yakfuruna, hum terhadap alladzina yakfuruna, alim yakni beritahulah, alim yakni beritahulah hum terhadap alladzina yakfuruna bi'adzabin dengan siksa, bi'adzabin dengan siksa, alimin yang pedih, mu'limin yakni yang menyakitkan. Wa dzikrul bisyarati adapun menyebut kabar gembira, fabashshir tadi. Wa dzikrul bisyarati adapun menyebut kabar gembira itu tahakkumun menertawai, itu tahakkumun menertawai bihim dengan alladzina yakfuruna. Wa dakhalat dan masuk, wa dakhalat dan masuk apa alfa ufa, apa alfa ufa fi khabari inna di dalam khabarnya inna, fi khabari inna di dalam khabarnya inna. Oh, jadi fabashshir hum itu menjadi khabarnya inna li syibhi ismiha karena serupanya isimnya inna, karena serupanya isimnya inna al-mausuli yang menjadi mausul, al-mausuli yang menjadi mausul bisyarti dengan syarat, karena isimnya inna serupa dengan syarat. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, ulaika adapun mereka itu alladzina orang-orang, itu alladzina orang-orang habitat yang hancur, habitat yang hancur, batalat yani batal atau lebur, batalat yani lebur atau hancur apa amalukum beberapa amalnya alladzina ma'amilu yani tidak ma yakni perkara, ma yakni perkara amilu yang melakukan siapa alladzina yang melakukan siapa alladzina min khairin dari kebaikan, qasodaqatin seperti sodaqah, wa silatirahimin dan silaturahmi, fid dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Jadi orang yang membunuh para nabi, ya, orang yang membunuh para nabi berikut dengan pengikutnya tadi, itu semua amalnya akan hilang, lebur. Amal seperti apa? Mungkin dia ada amal sedekah, mungkin dia ada amal silaturahim, mungkin dia ada amal berbuat baik kepada orang lain. Ketika melakukan sebuah perbuatan membunuh, maka amalnya itu akan hancur pahalanya, pahalanya habis. Fid dunya di dunia, wal akhirat dan di akhirat. Fala tidada maka tidak ada hitungan,
maka tidak ada hitungan itu maujud biha dengan amal, biha dengan amal li'adami syartiha, karena tidak memenuhi syaratnya amal, karena tidak memenuhi syaratnya amal, tidak memenuhi syaratnya amal. Wa ma lahum min nasyrina, wa ma lahum dan tidak ada itu lahum bagi mereka alladzina min nasyrina, adapun beberapa penolong mani'ina, yakni beberapa yang mencegah, yakni beberapa orang yang mencegah minal adabi dari siksa. Jadi perbuatan mereka yang membunuh tadi maka akan menghilangkan semua kebaikan, dan ketika tidak bertaubat ya berarti sampai di akhirat kerugiannya. Kerugiannya sampai di akhirat, dan di akhirat nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolongnya untuk selamat dari siksanya Allah. Mani'ina halnya mani'ina yang mencegah minal adabi dari siksa. Alam tara wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.